Bayangin saking pintarnya kamu, sampai-sampai otakmu disimpan di museum selama beberapa dekade setelah kamu tiada. Yap, hal ini nggak berlaku pada semua orang super pintar. Tapi yang lagi kita bahas adalah Albert Einstein, salah satu pemikir terhebat sepanjang masa. Mari mulai dari awal. Lihat kota di antara Stuttgart dan München itu, ada kota bernama Ulm, kampung halaman Einstein. Dia lahir pada tahun 1879. Itu adalah tahun yang sama ketika Thomas Edison mencoba bola lampu listrik praktis pertamanya. Dan tahun ketika 3 pemenang hadiah Nobel lainnya lahir. Kata orang, pasti ada sesuatu di tahun itu yang menciptakan orang-orang jenius di seluruh dunia. Tapi Einstein nggak selalu dianggap jenius. Bahkan, orang tuanya mencemaskan kemampuan belajarnya saat dia masih kecil. Sampai berumur 5 tahun, Einstein belum bisa membuat kalimat lengkap. Butuh waktu lebih lama sebelum dia mulai bicara dengan jelas. Namun, dia adalah anak kecil yang selalu terpesona dengan dunia dan detail tentang cara kerja berbagai hal. Pada usia 5 tahun, hal besar lain juga terjadi padanya. Suatu hari, ayahnya memberinya kompas untuk dimainkan. Itulah kali pertama Einstein kecil melihat benda seperti itu. Dan dia menjadi sangat tertarik. Dia sangat terkejut terutama saat melihat bagaimana jarum kompasnya selalu mengarah ke magnet utara bumi. Dalam autobiografinya, Einstein menulis bahwa ketertarikannya pada kompas membuatnya bertanya-tanya apa mungkin ada kekuatan tak terlihat di dunia ini. Dia mengingatnya sebagai momen yang sangat penting dalam pilihan karirnya di kemudian hari. Pada usia 15 tahun, Einstein sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral. Kalau kamu kayak aku dan nggak tahu apa itu, anggap aja itu ada hubungannya dengan perhitungan panjang, luas, volume, dan kecepatan. Saat itu, remaja laki-laki ini mulai menunjukkan kejeniusannya di beberapa bidang ilmu. Namun, kesulitan di bidang lain, seperti pelajaran bahasa. Dia nggak terlalu suka sekolah dan sering digambarkan punya kepribadian kuat dan nggak ramah. Seorang guru karena bosan dengan amukan Einstein bahkan mengatakan dia nggak bakal jadi apa-apa. Nah, salah besar kan? Ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri di sekolah membuat Einstein putus sekolah pada usia 15 tahun. Langkah berikutnya adalah Swiss, tempat dia mendaftar ke Institut Teknologi Federal Swiss yang bergengsi. Dia mencoba masuk 2 kali. Pertama, dia gagal dalam ujian masuk. Dia mengerjakan soal ujian masuk matematika dan fisika dengan baik, tapi sangat buruk dalam bahasa, zoologi, dan botani. Masalah lainnya, ujiannya dalam bahasa Prancis. Dia melanjutkan studi sekolah menengahnya dan nilai sekolahnya yang mengejutkan itulah yang membuatnya masuk ke institut tadi. Dia masuk dalam program pengajaran 4 tahun bidang matematika dan fisika. Tahun-tahun ini terbukti sangat membentuk karir dan kejeniusan Einstein. Di sanalah dia bertemu calon istrinya, Mileva Maric, satu-satunya siswi di kelas fisikanya. Pada tahun 1900, Einstein lulus dan meraih diploma di kedua mata pelajaran tersebut. Einstein lah yang berkata, kalau kamu tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, kamu belum cukup memahaminya. Baginya, kemampuan menjelaskan mata pelajaran rumit dengan cara sederhana adalah dasar dari pengajaran. Itu sebabnya dia mencoba menjadi guru di awal karirnya. Setelah lulus, dia melamar ke beberapa posisi akademik untuk mengajar matematika dan fisika, tapi tak kunjung diterima. Kemudian, setelah 2 tahun mencari, dia mendapatkan pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern. Awalnya, Einstein nggak terlalu senang dengan tawaran yang dia dapat. Meski begitu, dia nantinya menghabiskan 7 tahun hidupnya di posisi ini. Ternyata, pekerjaan ini adalah berkat terselubung. Dia menghabiskan pagi dan siangnya untuk menyelidiki pengajuan paten dan menilai keabsahan penemuan-penemuan itu. Namun sore harinya, dia punya waktu untuk berpikir. Pekerjaan itu nggak terlalu menuntut kecerdasan dan ini memungkinkan Einstein mendedikasikan waktu luangnya untuk apa yang dia sukai, yaitu meneliti fisika. Dan saat itulah segalanya mulai berubah bagi sang jenius paling terkenal di dunia ini. Suatu malam di musim semi tahun 1905, Einstein baru saja menyelesaikan jam kerjanya di kantor paten. Dia absen keluar dan naik tram pulang. Di tram itu, terjadi sesuatu yang sepenuhnya mengubah cara dia melihat cara kerja alam semesta di sekitarnya. Dia menatap keluar jendela tram. Tanpa sadar, menatap menara jam di pusat kota Bern. Saat tram itu bergerak, dia membayangkan apa yang akan terjadi jika gerbong tram ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Dia menyadari bahwa jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan 300.000 km per detik, jarum jam itu akan tampak diam.
Pada saat yang sama, Einstein tahu bahwa di menara jam, jarum jam itu akan bergerak dengan kecepatan normalnya. Tapi dari sudut pandang orang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, waktu akan melambat hingga hampir berhenti total. Pemikiran ini membuat Einstein benar-benar terpesona. Dia mengerti bahwa makin cepat kita bergerak melalui ruang, makin lambat kita bergerak melalui waktu. Petunjuk pertama ini membuat Einstein percaya bahwa waktu mungkin bersifat relatif. Dengan kata lain, waktu akan selalu bergantung pada pengalaman sang pengamat. 1905 adalah tahun keajaiban Einstein. Tahun itu, dia menerbitkan 4 makalah yang nantinya akan diterbitkan dan mengubah cara manusia memahami alam semesta. Di antara makalah tahun 1905 yang dia terbitkan, terdapat teori yang membuatnya terkenal di dunia alias teori relativitas khusus Einstein. Dan semua itu dimulai dari perjalanan pulang naik tram. Oh, dan aku yakin kamu pasti tahu tentang rumus terkenal makalah Einstein ini di sekolah. E sama dengan mc2, yang pada dasarnya berarti energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Kalau kamu merasa bingung, tenang aja. Einstein sendiri bilang, jangan khawatir tentang kesulitanmu dalam matematika. Yakinlah, kesulitanku masih lebih besar. Mau bagaimana juga, kita nggak bisa bantu kan? Pada tahun 1921, Einstein dianugerahi hadiah Nobel untuk teori cahayanya, tapi bukan untuk teori relativitasnya. Sebagian komunitas ilmiah masih belum yakin dengan teori relativitas Einstein karena teori ini belum memperhitungkan hukum gravitasi. Hal ini pun sebenarnya juga mengganggu Einstein, sehingga dia tak pernah berhenti merenungkan penemuannya dan selalu mencari cara untuk memperbaikinya. Nah, kamu ingat Sir Isaac Newton, penemu yang duduk di bawah pohon apel dan menemukan gravitasi setelah apel jatuh ke kepalanya? Nah, menurut Newton, gravitasi adalah gaya konstan yang bekerja pada semua benda di planet kita dan alam semesta kita. Einstein butuh 10 tahun lagi untuk menyelesaikan teori relativitasnya dengan mempertimbangkan penemuan-penemuan Newton. Teori relativitas umum Einstein yang baru berhasil menjelaskan cara kerja gravitasi. Misalnya, bagaimana gravitasi matahari menarik bumi ke orbitnya? Nah, menurut Einstein, sesuatu yang berat seperti matahari menciptakan lekukan di ruang angkasa. Objek lain dengan massa yang lebih kecil seperti bumi terpengaruh oleh lekukan itu dan berguling mengelilingi matahari seperti kelereng yang terus menggelinding atau mengorbit di dalam mangkuk. Dia akhirnya tidak memenangkan hadiah Nobel lain, tapi penemuan itu sekali lagi merevolusi dunia fisika pada tahun 1930-an. Einstein pindah ke Amerika Serikat dan menerima posisi untuk mengajar di Princeton. Dia menghabiskan sisa hidupnya mengajar di Institut Studi Lanjutan yang baru dibuka di New Jersey. Meski Einstein mengatakan dia nggak pernah merasa betah di negara manapun, dia dikatakan sangat mencintai Amerika Serikat dan memilih untuk tetap di sana selama sisa hidupnya.